sholat al-muwajjib wala takalla dikala tak jadi dulu wa akudil biasa mimma fi aidin nas. Telah bersabda Rasulullah SAW, tidak kunta di sholat apabila kamu mendirikan di dalam sholatmu fasolli sholat al-muwajjib, maka sholatlah seperti sholat orang yang berpamitan. Wala takalla dikala tak jadi dulu, dan janganlah engkau berbicara dengan pembicaraan tak tadi itu dia akan cari alasan atau meminta maaf daripadanya. Wa biasa menafikainasi, dan bukanlah untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Ya, tadinya di dalam hadis ini ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama bahwa apabila kita di dalam melaksanakan sholat, mau itu sholat fardu ataupun daripada sholat sunnah, maka jadikan sholat tersebut seakan-akan kita terakhir di dalam melaksanakan sholat tersebut. Jadi kalau kita menjadikan sholat tersebut seakan-akan terakhir, maka akan timbul yang namanya khusyuk di dalam sholat. Tapi kalau kita mengatakan saya masih panjang sebenarnya bisa sesuatu lagi, maka ketika kita sholat kita akan lama pikiran, ya sono kiri kanan apa yang kita lakukan ingat tadi, bahkan apa yang tadi lupa ingat tadi. Nah, jadi tidak khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kita ingat mati, kalau misalnya mati ini segera misalnya bahkan kalau kayak udah terakhir dan seperti orang yang mau mati bahasa tidak jam 12 lewat menit dia mau diukur saatnya belum mati dan bisa menembak dia diizinkan sholat subuh. Gimana perasaan kalau ini subuh yang terakhir selesai pasti dia akan ingat terus pasti mau enggak kita bisa siapkan kalau dia merasa tidak sholat itu saya ya memang ya kadang-kadang kita sudah berusaha khusyuk kita kemana kita kalau itu memang benar hanya kita belum bisa mencapai tingkat yang seperti para nabi atau para orang wali sedikit ya. Nah tapi kita berusaha tuh ya bahwa di dalam sholat kita beranggapan bahwa inilah sholat yang terakhir. Jadi makanya ini untuk menciptakan orang muslim jadi seakan-akan seperti yang terakhir sholat orang yang pangkat. Kemudian kedua orang yang dalam dan janganlah kalau berbicara yang akan cari alasan minta maaf daripadanya. Tadinya janganlah kita mengucapkan perkataan kita itu yang bisa menyakitkan orang lain. Kalau kita mengeluarkan ucapan yang sifatnya menyakiti, mendolimi, nah ini kan tak itu kita akan minta sama dia, ya. Jadi jaga kita punya lisan sendiri, jaga lisan. Salah lisan itu lisan. Keselamatan manusia di dalam menjaga lisannya. Jadi jangan sampai gara-gara kita ini sembrono, tidak menjaga lisan kita sehingga orang tersakiti. Apa sebabnya? Ghibah. Ini ghibah dari orang lisan. Kalau dia dengerin dengar apa yang diucapkan, kita mau menjadikannya, nah kita tidak paham sama dia. Apalagi, nah kita bahaya. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, dikatakan dia melakukannya. Kita namanya benar-benar kabarnya. Nah, kita paham orang tersebut. Apalagi kita iman. Kalau iman, bukan dia orang pada datang. Ini teman sejati. Kita ingin di situ.
Saya tahu bahwa sebulan komitmennya bingung-bingungnya marah dia. Apa lagi mau bingung marah dia. Bingung untuk kedua. Nah ini nama dan kedua saudara antara saudara-saudara ada bingung antara kampung dengan kampung bisa bingung. Nah dapatnya luar biasa itu. Yang tadinya damai bisa jadi marah. Ya, dapat berkata dosa itu. Kemudian berarti minta, mungkin ya kebaikan kita. Bahkan kalau kita pernah membantu dia, memberi dia sesuatu, itu kan dapat pahala. Ya, kita mungkin tidak sama dia, ya ini sebulan bertahun duduk, berterima kasih, saya ada bantu dia, ini laporan aneh, mungkin itu kebaikannya sudah sepertinya orang lain sehingga orang sakit hati dunia satu dua juga begitu ya kita sudah paham jangan berbicara dengan perkata sekiranya akan mencari alasan meminta maaf kepada orang tersebut ya, kalau kita tidak minta maaf ya apa ini nanti ada menuntut ya Allah sebulan dibayar salah saya dulu ya dibayar itu kan seperti apa memakan daging saudara yang sendiri misalnya sendiri dimakan ya kita apalagi kalau semua kita saya kalau ya seperti ini bapak kamu ya karena ada kita ya minta menggugurkan daripada amal ibadah kita daripada kita mengikuti ibadah kita kepada orang lain. Jadi di masjid saya jangan sampai itu boleh tahu kita berbuat baik masyarakat bisa tahu hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi yang kedua ini kita juga menjaga kita punya lisan punya mulut ya, jangan sampai kita bersama di akhirat. Ya. Gara-gara kita menjaga mulut ternyata yang banyak dosa kita daripada pahala kita misalnya. Kemudian yang ketiga, bukan biasa imaginasi. Bukan telah untuk tidak mengharapkan yang ada di dalam hati. Artinya yang ketiga ini jangan kita kepengen memiliki apa yang orang lain punya. Jangan nanti timbul yang namanya sifat hasud. Hasan, ini hati pergi. Dan kenapa kepengen tetangga saya sukses banget pengen rumahnya untuk ya mobilnya berjuang sana 2-3 anaknya bersukses. Timbul pertama pengen sendiri. Akhirnya apa? Timbul ya namanya penyakit hati. Yang ini tetangga apa? Udah jalanan majuin terus dia bilang masuk di sini itu ya yang seharusnya tetangga ini juga pun gara-gara ada sifat diri tinggi sudah pernah duduk di dalam kehidupannya jadi orang yang di awal dengan kepengen di orang lain ya maka ibu dengan sifat tinggi maka itu maka seperti apa? Kayu bakar yang dimakan oleh api. Kira masih ada kayu. Jadi arah habis. Apa kita begitu? Kalau kita ini sifat tinggi, oleh orang lain, maka akan habis. Ya, pahala kita yang kita sudah tunjukkan gara-gara sekarang. Apa sebab kita ingin orang apa yang diberikan oleh Allah kita pada saat ini kita syukuri ya kita syukuri kita jalankan dengan rasa syukur ya meskipun kelihatannya kurang meskipun kelihatannya ya kita berdoa yang paling miskin misalnya tetap kita harus syukuri jadi saya ibadah tidak lepas yang penting saya sholat tidak terus yang penting saya puasa terus ini rasa syukur ada kita biasanya tenang ya, kalau bisa kita punya saudara yang sukses ya bersyukur, tetangga yang sukses ya bersyukur, ya Pak kita ikut senang
juga. Alhamdulillah sebagai teman sukses dia, alhamdulillah sebagai saudara sukses dia. Artinya apa? Kita nggak pengen apa yang dia punya enggak. Ya. Kalau masalah harta dunia jangan tinggi, tapi kalau itu masalah harta ibadah, baru kita ada membolehkan diri di situ. Baru simpulan hadis tadi soal jamaah yang masjid itu saya dulu mau diri saya ini, ya saya sedikit pahalanya lebih banyak. Simpulan saya tadi hajinya, mau saya ini, ya, pada saya itu haji juga, mau saya saran lebih banyak urusan dunia, daripada diperbolehkan itu orang di dalam amal jadi yang berbeda jangan sampai kita mengharapkan apa yang orang lain pun ya. Jadi tiga poin yang harus ini. Pertama, apabila kita sholat akan jadikan sholat tersebut sebagai sholat yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah jangan sembarangan di dalam berucap sehingga kita menyesal yang seharusnya kita langsung kita tahu baru selesai. Kemudian yang ketiga, jangan ada kepunyaan mati dan sebuah apa yang kita sebuah jangan sampai tidak daripada keras menjadi memang berbeda-beda ya saudara yang beda memang kalau